channel Komtik di seri HTML. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya apa itu tag, apa itu elemen, dan apa itu atribut di dalam HTML. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, apa itu tag? Nah, tag di sini merupakan sebuah penanda awalan ataupun akhiran nih pada sebuah elemen di dalam HTML. Nah, tag ini bisa ditandai dengan adanya kurung siku. Nah, contohnya seperti ini. Ada di sini ada elemen A. Nah, di dalam elemen A ini kita itu harus mempunyai yang namanya tag. Nah, contohnya tag A gitu ya. Kemudian ada juga P, adanya juga H1 ataupun heading untuk membuat sebuah judul pada HTML. Nah, tag ini selalu berpasangan. Di antaranya itu adanya opening tag dan closing tag. Dan setiap tag ini juga ada yang tidak memiliki pasangan atau bisa disebut sebagai self-closing tag. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah di samping, di bawah. Nah, tag pembuka ini merupakan contoh dari elemen. Nah, kalian tidak perlu bingung apa itu elemen, nanti kita akan bahas di next slide. Nah, yang perlu kalian ingat, yang ada di dalam gambar ini adalah sebuah elemen. Nah, bisa kita lihat pembangun sebuah elemen itu adanya opening tag dan closing tag. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini merupakan tag pembuka di dalam heading 1 atau H1 gitu ya. Kemudian dia itu mempunyai tag penutup juga. Dan di dalamnya itu ada yang namanya isi tagnya gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah elemen. Jadi bisa dikatakan H1 ini sudah menjadi elemen HTML gitu ya. Nah, kita ambil contoh yang bawahnya lagi. Di sini ada elemen P ya. Di elemen P ini bisa kita lihat bahwasanya ada tag pembuka dan ada juga tag penutup. Nah, tag penutup ini kita harus menggunakan slash di akhirannya gitu ya. Untuk penanda bahwasannya elemen ini sudah berakhir. Nah, kemudian di sini ada elemen. Nah, elemen ini biasa dikatakan sebagai komponen yang menyusun dokumen HTML. Nah, setiap elemen ini bisa dikatakan sebagai node yang menyusun dokumen HTML atau bisa dibilang sebagai diagram T. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di bawah kita bisa melihat bahwasanya hierarki dari HTML ini seperti pohon yang mempunyai cabang-cabang gitu ya. Yang kita telah pelajari sebelumnya, untuk struktur HTML ini terdiri dari adanya elemen HTML, kemudian adanya elemen head dan adanya elemen body. Nah, bisa kita lihat di sini HTML ini sebagai root element gitu ya, atau dari istilahnya itu sebagai akar dari elemennya itu sendiri. Kemudian dia itu mempunyai elemen head gitu ya. Jadi di dalam HTML ini dia mempunyai elemen head. Nah, di dalam elemen head itu ada elemen title. Dan di dalam elemen title itu mempunyai adanya teks gitu ya, atau isi tagnya itu sendiri yang bernama my title contohnya. Nah, kemudian di dalam HTML ini juga ada elemen body. Nah, elemen body ini mempunyai di dalamnya itu elemen A dan elemen H1. Nah, elemen A ini juga mempunyai atribut. Nah, atributnya itu adalah ref. Nah, di dalam elemen A itu mempunyai isi. Isi tagnya itu adalah my link. Kemudian di elemen H1-nya itu mempunyai isinya itu my header gitu ya, atau biasanya root elemen di sini disebut sebagai node element. Dan bisa kita lihat ada atribut. Nah, di sini bisa disebut sebagai node atribut. Dan ada teks. Nah, di sini bisa dikatakan sebagai node text. Nah, bisa lihat gambar di samping. Ini merupakan contoh dari elemen. Nah, dia ada tag pembuka, ada tag penutup, ataupun adanya isi tag. Nah, untuk penempatan atribut juga ada gitu ya untuk membangun sebuah elemen HTML. Nah, jadi dari tag pembuka sampai tag penutup itu merupakan sebuah elemen. Nah, kemudian ada atribut nih. Nah, apa itu atribut? Nah, atribut adalah sebuah perintah khusus yang berada di dalam tag pemuka, atau atribut ini bisa dikatakan sebagai modifier yang menjadikan elemen mempunyai perilaku sesuai dari nama atribut dan nilainya. Nah, bisa kita lihat di sini kita mempunyai gambar di bawah, kita mempunyai elemen P ya. Elemen P ini mempunyai atribut aligen sama dengan tanda kutip 2 center. Nah, untuk membuat sebuah atribut itu
kita harus menggunakannya itu di dalam opening tag gitu ya. Kita tidak bisa membuat atribut di closing tag. Nah, contohnya seperti ini, Aligned Center. Nah, ketika kita menggunakan Aligned sama dengan tanda kutip 2 center, maka dia itu akan membuat si paragrafnya itu yang rata kanan gitu ya. Nah, jadi ada dua nih. Si atribut itu ada nama atributnya, dan kita bisa beri nilai atributnya juga. Nah, itu merupakan contoh dari atribut. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara kerja tag, kemudian elemen, dan atribut. Sekarang kita akan mempraktekannya gitu ya. Sekarang kita buka Visual Studio Code-nya. Oke. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah folder. Saya taruh di desktop gitu ya. Kalian boleh create folder di sini, new folder. Contohnya misalkan HTML gitu ya. HTML. Oke, maka sudah terlihat di sini ada HTML. Kemudian kita akan besarkan. Oke. Nah, di sini di dalam folder HTML kita akan isi. Contohnya kita akan membuat yang namanya index.html gitu ya. Oke, file index.html sudah terbuat. Sekarang kita akan coba untuk memulainya. Nah, pertama-tama bagaimana cara membuat struktur HTML itu dengan mudah gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan tanda seru gitu ya, hingga muncul ada emit abbreviation, kemudian kalian klik enter ya. Nah, maka ini kita sudah dengan mudah gitu ya membuat struktur HTML gitu ya, tanpa perlu kita mengetik dari awal gitu ya. Nah, kita akan menghapus ini terlebih dahulu karena kita belum perlu yang namanya menggunakan elemen-elemen ini. Nah, kita hapus saja. Nah, seperti ini aja gitu ya. Kita akan hapus karena kita belum mempelajarinya. Oke, nah ini contohnya merupakan struktur dari HTML. Nah, dokumen di sini berguna adalah untuk menentukan tipe dokumen HTML. Nah, ini merupakan cara penentuan tipe dokumen di versi 5 gitu ya. Berbeda lagi di versi 4 yang dimana dia itu relatif lebih panjang gitu ya. Nah, di sini bisa kita tadi pada PowerPoint gitu ya. HTML ini gitu ya mempunyai yang namanya, oke kita rapihkan contohnya seperti ini. Nah, seperti ini biar kita ingin rapi. Nah, di dalam elemen HTML dia itu mempunyai elemen head. Di dalam elemen head dia mempunyai elemen title. Nah, kemudian di dalam HTML ini juga mempunyai elemen body gitu ya. Nah, jadi ini merupakan hierarki dari HTML. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tag? Nah, misalkan kalian ingin membuat sebuah judul. Nah, judul itu kan H1 nih. Contohnya, nah misalkan kita akan buat H1 gitu ya. H1, oke. Nah, kayak gini dulu, oke. H1, ini tag pembuka dan tag penutupnya gitu ya. Otomatis jika di Visual Studio Code. Nah, kemudian kita isi nih. Isi tagnya atau isi elemennya apa? Misalkan kita isi hello world. Hello world gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah seperti ini, kita save, kemudian kita klik kanan. Oke, kalian boleh membukanya dengan Open with Live Server. Jika kalian belum menginstalnya, kalian boleh pergi ke extension di sini, kemudian Live Server. Live Server. Nah, di sini kalian tinggal install saja. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ketika kita mengetikkan sesuatu di dalam Visual Studio Code, nah, maka dia otomatis akan rubah tanpa kita perlu men-save si filenya gitu ya. Nah, ini merupakan kelebihan dari kita menggunakan extension Live Server gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan Live Server. Nah, bagaimana cara menggunakan Live Servernya? Kalian hanya tinggal klik kanan, kalian open with live server gitu ya, open with live server. Nah, oke, file sudah terbuka, bisa kita lihat bahwasanya apa yang sudah kita ketikkan di Visual Studio Code sudah berfungsi gitu ya. Nah, sekarang, nah ini si H1 ini merupakan sebuah elemen. Nah, bagaimana cara menambahkan atributnya? Misalkan kita di sini ingin membuat link gitu ya. Misalkan A.
A ini adalah bukan anchor adalah suatu elemen, nama elemen untuk membuat sebuah link. Nah, kemudian kita ketik A, kemudian tekan enter. Nah, di sini A ini merupakan atribut wajib. Jadi ada juga elemen yang wajib itu menggunakan atribut. Contohnya anchor. Anchor di sini wajib menggunakan ref gitu ya. Misalkan kita gunakan di sini https google.com. Jadi saya pengen ketika kita mengklik si A-nya itu, dia itu mempunyai perilaku yang dimana ketika diklik, dia akan mengunjungi www.google.com. Kayak gitu misalkan, klik untuk mengunjungi website web Google. Nah, kayak gini gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, jikalau kita klik untuk mengunjungi ini, si elemen ini, maka dia akan meredirect ke website google.com-nya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh perilaku dari ketika kita menggunakan atribut. Nah, misalkan kita akan kembali lagi. Nah, sekarang kita akan coba yang lain. Misalkan kita akan menambahkan paragraf, berarti kita tinggal ketik P, kemudian enter. Nah, kita sudah membuat yang namanya elemen P. Nah, sekarang misalkan kita akan tuliskan, halo, nama saya Rizky, dan saya suka basket. Kemudian, saya juga suka berenang, gitu. Suka berenang. Nah, di sini saya akan bisa kita dulu. Nah, dia akan seperti ini gitu ya. Berada di dalam di pojok kiri gitu ya. Nah, kita pengen si paragrafnya itu menjadi ke tengah. Bagaimana caranya? Nah, caranya sangat mudah. Kalian tinggal tambahkan atribut align. Align gitu ya. Center. Nah, maka dia akan otomatis berperilaku yaitu untuk merata kanankan si paragrafnya. Nah, ini salah satu cara kerja dari atribut gitu ya. Jadi kesimpulannya, nah si H1 ini untuk membuat sebuah elemen ini kita harus mempunyai yang namanya tag pembuka ataupun tag penutup gitu ya. Adapun nanti kita ada yang namanya save closing tag gitu ya. Nanti kita akan pelajari di next episode gitu ya. Nah, kemudian di dalam elemen ini kita mempunyai isi elemennya atau isi tagnya gitu ya. Misalkan hello world gitu. Nah, di setiap elemen ini juga ada kita atau bisa menggunakan yang namanya atribut. Contohnya ref. Yang dimana ref di sini berguna untuk meredirect sebuah isi gitu ya ke dalam website gitu contohnya. Kemudian di sini juga paragraf ini ketika digunakan menggunakan atribut align center, maka si paragraf ini akan berperilaku yaitu mengubah si paragraf ini menjadi rata tengah. Nah, jadi itu. Oke, terima kasih.